Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Muba'dah, kembali lagi bersama Kibel Sarukan Official. Tidak ada satupun manusia yang akan terselamatkan dari lidah manusia yang lain. Itu sudah pasti. Sekelasnya para nabi pun itu masih terkadang dirasani oleh orang-orang sekarang. Apalagi kita sebagai manusia biasa, ya. Terkadang antara suami istri pun itu terkadang ya saling merasani, apa bahasa Indonesianya itu, saling ngomong di belakang. Itu yang hubungan suami istri, apalagi dengan orang yang sudah bukan suami istri atau di luar suami istri. Contoh seperti orang tua, mertua, ada lagi tetangga. Itu sudah pasti. Masalah itu dimanapun itu pasti akan terjadi pada setiap diri manusia, ya. Pasti tidak akan selamat dari lidah manusia yang lain. Itu kelasnya nabi aja kena, apalagi orang yang bukan nabi, ya, apalagi orang yang bukan ulama, apalagi orang yang biasa, ya. Terkadang orang miskin pun itu dihujat, ya. Sudah miskin dihujat, Allah, hidupnya seolah-olah itu sangat tertekan sekali. Tapi ya itulah namanya hidup manusia, itu ya seperti itu, ya, namanya kehidupan ya hanya seperti itu. Makanya perlu sekali kita mempersiapkan bekal, ya, mempersiapkan bekal bahwasanya besok di akhirat nanti kita sudah tidak seperti itu lagi, ya. Kita sudah terselamatkan dari lidah-lidah manusia, karena semua manusia di sana itu akan merasakan kebahagiaan yang sangat-sangat indah sekali ketika orang itu masuk di surga. Kalau tidak masuk di surga, ya itu konsekuensinya kalau berbuat buruk, ya. Kalau memperlakukan lidah itu tidak semestinya, ya. Walaupun kita itu punya perasaan yang tidak baik pada orang lain, jangan sampai kita ngomong di belakang. Nah, kalau bisa mungkin perasaan seperti itu dibuang jauh-jauh. Walaupun kita tahu, seumpama ya benar, kita benar-benar tahu bahwasanya orang itu ahli zina. Seumpama kita benar-benar tahu, kita nggak boleh mengumbar aibnya. Kita sama sekali nggak boleh mengumbar aibnya, ya. Kita ngomong aja baik-baik, Mas, jangan seperti itu, Mbak, jangan seperti itu. Seperti itu dosa hukumnya. Yang penting kita sudah ngomong. Nah, ketika orang itu melakukan lagi, itu sudah urusan dia, ya. Yang penting kita sudah berusaha bagaimana caranya kita untuk menyadarkan, ya, seperti itu. Kecuali kita mempunyai 4 saksi. Nah, 4 saksi bahwasanya dia benar-benar zina, kita laporkan kepada hakim, ya, seperti itulah pokoknya. Tapi kalau tidak punya saksi, ya, yang penting kita sudah memperingatkan, ya, bagaimana caranya orang itu sadar. Jangan sampai orang itu kagol gitu loh. Orang itu kagol karena kita berusaha menyadarkan, tetapi niat kita sudah benar, tetapi kebenaran itu belum tentu baik, ya, seperti itulah. Makanya kita harus berusaha bagaimana kita itu menyadarkan orang-orang, ya. Nggak cuma orang-orang yang sadar, tapi kita dulu yang harus sadar. Kita harus sadar, dan sebisa mungkin kita tidak bermain lidah itu seenaknya. Biarkanlah orang lain bermain lidah dengan kita. Biarkanlah orang lain itu ngomong apa saja sama kita. Biarlah orang lain itu ngomong di belakang kita, ngelek-elek kita. Yang penting kita itu nggak berbuat yang seperti itu. Kita berusaha husnudon bagaimana caranya supaya lidah kita itu terselamatkan. Karena mengingat, ya, peperangan, terus ada gejolak hubungan yang sangat berantakan, itu bermula hanya dari lidah saja, ya. Karena lidah itu ya sangat berbahaya, lebih tajam daripada pedang manapun, ya, lebih tajam pokoknya. Makanya sangat membahayakan sekali jika kita tidak menggunakan lidah dengan semestinya. Ketika kita punya unek-unek, jangan sampai kita ucapkan. Kalau sekiranya itu membuat kegaduhan atau keburukan, jangan sampai kita ucapkan. Kita cukup di hati saja, astagfirullahaladzim, perbuatan yang seperti itu dosa, kecuali kita punya keberanian untuk menyampaikannya. Tetapi keberanian tersebut bukan berarti kita harus menyampaikan di depan umum, halayak umum, tidak. Kita bisa menyampaikannya kepada seorang dengan cara, ya, 4 mata seperti itu. Mas, seperti itu, ya, itulah sebenarnya harus seperti itu. Tapi 90% itu jarang orang yang berani melakukan seperti itu, dan bahkan itu cenderung menghujat lah. Makanya orang itu tidak akan terselamatkan lidahnya ketika keburukan seperti itu diomongkan di depan
di belakang atau di depan umum, itu merupakan sebuah dosa besar yang tidak terasa loh. Nah itu makanya banyak sekali ya penghuni neraka itu kebanyakan rata-rata itu adalah wanita. Karena apa? Wanita itu lebih banyak omongannya daripada seorang laki-laki. Kalau laki-laki itu biasanya ya kalau tahu masalah seseorang itu terkesan cuek dan gimana ya, lebih baik seperti itu, acuh tak acuh. Nah itu masalah dia, biarkan dia yang selesaikan. Seperti itu kalau laki-laki. Kalau perempuan itu beli mobil, alah mungkin ya bukan cash, alah paling ya duit utang lah, itu tidak selamat. Itu ciri-ciri lidah yang tidak selamat seperti itu. Makanya marilah kita semua belajar bagaimana caranya kita itu menjaga lidah dengan sebaik mungkin, supaya lidah kita selamat, supaya peperangan itu tidak terjadi, supaya tidak terjadi keburukan-keburukan kepada kita, dan terlebih itu kepada keluarga kita. Semoga kita semua diselamatkan dari lidah-lidah busuk, dan semoga kita juga diselamatkan dari lidah-lidah kotor ya. Semoga kita selamat fid dini wa dunya hatal akhirah. Kita semua semoga masuk surga bersama-sama. Allahumma amin amin rabbil alamin. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa sebelumnya untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.